meminta kepada ketua kelas mengajak kita untuk berdoa. Ketua kelas, angkat doa. Silakan duduk. Terima kasih kepada Maden yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum melanjut kegiatan kita pada hari ini, Ibu mengecek kehadiran kalian. Ada yang hadir? Hadir. Terima kasih, kita beri aplaus dulu. Dan yang kedua, saya mengecek bagaimana kesiapan kalian. Apakah kalian sudah rapi? Apakah kalian sudah siapkan pulpen dengan bukunya? Sudah siapkan semua? Terima kasih. Selanjutnya kita memulai KBM kita hari ini. Materi kita tentang bumi dan tata surya. Yuk baca. Bumi dan tata surya. Bumi dan Tata surya. Bumi dan tata surya. Sebelum kita memperdalamkan materi kali ini, adapun tujuan dari mata pelajaran hari ini, yang pertama itu ada menyebutkan macam-macam benda langit. Yang kedua, mari baca. Menyebutkan macam-macam benda langit. Yang kedua, Mendeskripsikan perbedaan benda-benda langit. dan yang ketiga. Membandingkan karakteristik 8 planet yang berada dalam tata surya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menyebutkan macam-macam benda langit. Dan yang kedua, mendeskripsikan perbedaan benda-benda langit. Dan yang ketiga, membandingkan karakteristik 8 planet yang ada dalam tata surya. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Ada pertanyaan pemantik. Kita lihat nomor 1. Kim, baca soalnya. Apa yang Anda bayangkan saat mendengar kata tata surya? Josi, baca ulang. Apa yang Anda bayangkan saat mendengar kata tata surya? Apa yang Anda bayangkan saat mendengar kata tata surya? Yang bisa angkat tangan. Cek. Ketika saya mendengar kata tata surya, biasanya yang terlintas dalam pikiran saya adalah gambaran dari planet-planet yang berada mengelilingi matahari. Terima kasih kepada NC. Kita beri aplaus dulu. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Apa yang Anda barangkan sudah mendengar kata tata surya? NC sudah menjelaskan bahwa yang ada dalam kata tata surya itu tentang benda-benda langit. Yang kedua, Cecen baca. Seperti apa bentuknya tata
menjelaskan bahwa seperti apa bentuknya tata surya. Bentuknya tata surya seperti bola gas. Dan kita lihat nomor 3. Firlo baca soal nomor 3. Pernahkah kalian mengamati terbitnya matahari dan terbenamnya matahari? Pernahkah kalian mengamati terbitnya matahari dan terbenamnya Matahari. Coba kalian perhatikan keluar. Perhatikan di luar. Ada apa di luar? Matahari. Ada matahari. Di mana terbitnya matahari itu dan terbenamnya? Yang bisa menjawab? Saya pernah mengamati arah terbit dan terbenamnya matahari. Matahari terbit dari arah timur dan terbenamnya ke arah barat. Matahari terbitnya di sebelah timur dan terbenamnya di sebelah barat. Di sebelah barat. Ada yang lain? Kenapa terjadinya matahari terbitnya di bagian timur dan terbenamnya di sebelah barat? Alasannya apa? Yang bisa? Alasannya apa? Cecen? Yang lain? Martin? Ya, silakan. Karena adanya rotasi bumi. Kita aplaus dulu kepada Elan. Terima kasih kepada Elan yang telah menjelaskan kita bahwa terjadinya matahari, terbitnya matahari dan terbenamnya matahari itu karena adanya rotasi bumi. Rotasi bumi. Ada pertanyaan? Yang berkaitan dengan 3 pertanyaan ini. Yang belum puas, silakan bertanya. Asmi, ada pertanyaan? Cecen? Tidak ada? Nah, saat mendengar kata tata surya tadi, Encik sudah menjelaskan bahwa di mana yang termuat di tata surya itu ada 8 planet. Selain 8 planet juga ada juga benda-benda langit lainnya. Ya. Nah, sebelum kita melaju ke yang lain, kalian harus mengetahui yang mana rotasinya bumi itu, kenapa terjadinya matahari dan terbenamnya matahari. Josi, karena kenapa? Tadi Cecen sudah menjelaskan. Pernah kalian mengamati terbitnya matahari dan terbenamnya matahari? Di luar sedang terjadinya siang, di mana matahari terbitnya di sebelah timur dan terbenamnya di sebelah barat. Kenapa? Ada yang bisa bantu teman kita Josi? Firlo? Firlo, silakan jelas. Auren? Karena adanya rotasi bumi. Karena adanya rotasi bumi. Josi sudah dengar? Ya, Bu. Ulang. Karena ada rotasi bumi. Karena adanya rotasi bumi. Bagi sampai sini sudah paham? Sudah paham? Berarti dari ketiga planet ini, dari ketiga pertanyaan ini tadi kalian sudah memahami. Yang pertama itu ada tata surya, 8 yang termasuk di dalamnya adalah 8 planet, dan selain itu ada juga matahari. Selain 8 planet juga ada ada komet. Selain komet, apa lagi? Brian? Asteroid.
CC. Ada meteoroid, ada asteroid, dan yang ketiga adalah Yon. Seperti apa bentuknya tata surya Yon? Jelaskan ulang yang dibacakan dari Encik tadi. Encik sudah menjelaskan bagaimana bentuknya tata surya. Marlin, bisa bantu teman Yon? Agni, Memiliki bentuk bergerak dan terdiri dari plasma panas bercampur dengan medan magnet. Yon sudah dengar? Sudah dengar? Ulang. Seperti apa bentuknya tata surya? Agni sudah menjelaskan bentuknya bagaimana. Yon tinggal hanya ulang saja. Ya, Yon. Asli baca ulang. Memiliki bentuk hampir bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur dengan medan magnet. Yon, ulang. Memiliki bentuk hampir bulat Memiliki bentuk hampir bulat seperti seperti apa? Yon, seperti bola gas. bentuknya seperti bola gas. Dari ketiga pertanyaan ini, ada yang belum mengerti? Ada yang belum paham? Encik, ada pertanyaan? Miss, tidak ada? Yang ada dalam bayangan kita itu ada planet. Selain ada planet itu ada matahari, ada bulan, ada komet. Dan bentuknya dari tata surya itu seperti bola gas yang mengelilingi matahari. Yang mengelilingi matahari. 8 planet inilah yang mengelilingi matahari. Dan terjadilah rotasi bumi, di mana terjadinya siang dan malam. Yang terbitnya di sebelah timur dan terbenamnya di sebelah barat. Paham? Paham? Kalau belum paham, silakan bertanya. Supaya nanti kita tidak ada lagi pertanyaan ulang. Ya? Nah, silakan bertanya. Jangan ragu. Selanjutnya kita akan menonton video mengenai tentang tata surya. Merkurius. Planet yang pertama adalah Merkurius. Planet tata surya. Akan konsentrasi. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas 9 bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet
yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kecil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, 1 asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah 1 Kuiper dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Kali ini kita akan membahas mengenai planet-planet yang terdapat di sistem tata surya. Sifat planet berbeda dengan bintang. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulan dan memiliki lintasan orbit yang bersih atau tidak memiliki benda langit lainnya di dalam orbitnya. 1. Planet Merkurius. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya ini. Selain yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet ini mempunyai warna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari, terdiri dari 70% logam dan 30% silika, berdiameter sekitar 4.879 km, bersuhu sekitar 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. 2. Planet Venus. Planet berikutnya yaitu planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari, planet Venus ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang surya. Ada ciri-cirinya, antara lain yaitu biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang surya. 3. Planet Bumi. Bumi berada pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Planet Bumi terdiri dari 70% cairan dan 20% daratan. Ciri-ciri planet yang dimiliki manusia ini adalah berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter sebesar 12.742 km, memiliki satu buah satelit alami bernama bulan. 4. Planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida 95,3%, nitrogen 2,7%, argon 1,6%, oksigen 0,15%, dan air 0,03%. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer, memiliki diameter sekitar 6.779 km, memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. 5. Planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari matahari. Tidak hanya itu, planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya ini. Ciri-ciri dari planet Jupiter antara lain yaitu merupakan planet terbesar pada tata surya,
Memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih. Merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. Enam, planet Saturnus. Selain menjadi planet berada pada urutan ke-6 dari matahari, Saturnus juga dikenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Ciri-ciri planet Saturnus antara lain yaitu berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Berdiameter sekitar 116.463 km. Memiliki sebanyak 56 satelit. 7. Planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ke-7 pada sistem tata surya. Planet ini merupakan planet dengan suhu terdingin, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius. Berwarna biru muda, memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Berdiameter sekitar 50.724 km. Memiliki satelit sebanyak 27 buah. 8. Planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet dengan urutan terakhir dari sistem tata surya. Merupakan planet yang berwarna biru. Memiliki jarak sejauh 4.450 juta kilometer dari matahari. Berdiameter 49.530 km. Dikelilingi oleh 8 buah satelit. Di antaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Demikian penjelasan tentang nama planet tata surya beserta penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, setelah kita menonton video tadi, di mana dalam videonya menjelaskan beberapa macam planet, video silakan bertanya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, menjelaskan 8 kali. Yang pertama, membandingkan karakteristik 8 planet di dalam tata surya. Cecen, baca. Planet yang pertama adalah Merkurius. Planet Merkurius ini planet yang terkecil di tata surya. Selain menjadi yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Berwarna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Periode rotasi Merkurius 59 hari dan periode revolusi Merkurius 88 hari. Terdiri dari 70% logam dan 30% silikon. Berdiameter sekitar 4.879 km. Bersuhu 430 derajat Celcius. Untuk bagian
Base, baca. Planet selanjutnya adalah planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari. Planet Venus ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Adapun ciri-ciri planet Venus sebagai berikut. 1. Bisa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. 2. Berwarna putih kekuningan. 3. Memiliki jarak 108 juta dari matahari. 4. Periode rotasi Venus 116 hari 18 jam dan periode revolusi Venus 225 hari berotasi melawan arah rotasi planet-planet lain. Yang ketiga, ada planet bumi. NC. Selanjutnya adalah planet tempat kita tinggal, yaitu Bumi. Bumi terdapat pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Nah, seperti yang kami ketahui, Bumi terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Ciri-ciri planet Bumi kesayangan kita ini adalah berwarna biru hijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter sebesar 12.742 kilometer, memiliki buah satelit alami bernama bulan. Periode rotasi bumi 23 jam 56 menit 4 detik, dibulatkan menjadi 24 jam. Periode revolusi bumi 265 hari, memiliki kondisi ramah bagi manusia seperti satunya planet di atas 960. Yang keempat, ada planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Planet ini, yaitu planet Mars, memiliki atmosfer yang sangat tipis. Perhatikan planetnya, dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida 95,3%, nitrogennya 2,7%, argon 1,6%, oksigennya 0,15% dan air 0,03%. Sering disebut juga planet merah. Berarti kalau orang menyebutkan planet merah, dalam benak kalian itu harus ingat bahwa yang disebut dengan planet merah itu ada planet Mars. Karena memiliki permukaan yang berwarna merah kemerahan. Jarak antara Mars dengan matahari sekitar 227 juta kilometer. Memiliki diameter sekitar 6.779 kilometer. Dan periode rotasi Mars ini, ia memiliki 1 hari 37 menit dan periode revolusi Mars 687 hari. Planet Mars ini memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya ada planet yang kelima, ada planet Jupiter. Asmi baca. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari matahari. Planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya kita. Ciri-ciri dari planet Jupiter ini adalah merupakan planet terbesar pada tata surya, memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih. Warna orange. Memiliki jarak sejauh 778,55 juta kilometer dengan matahari. Diameternya adalah sekitar
terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 79 satelit. Lanjut yang keenam. Mari baca. Selain menjadi planet yang berada pada urutan ke-6 dari matahari, Saturnus juga terkenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Nah, berikut adalah ciri-ciri planet Saturnus. Berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang tebal dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dari matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Periode rotasi Saturnus 10 jam 42 menit dan periode rotasi Saturnus 29 menit. Berdiameter sebesar 116.463 km. Memiliki satelit sebanyak 56 satelit. Memiliki satelit 56 satelit. Yang ketujuh ada Uranus. Jalan baca. Planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ke-7 pada sistem tata surya kita. Tapi tahukah kamu jika planet ini merupakan planet dengan suhu tertinggi loh, yaitu sekitar 224 derajat Celcius. Merupakan planet yang memiliki suhu terendah dan tertinggi yaitu sekitar 224 derajat Celcius. Dengan berbeda, memiliki cincin kuning yang melingkari planet secara vertikal. Periode rotasi Neptunus 17 jam 14 menit dan periode revolusi Neptunus 84 tahun. Diameter 50.745 km, memiliki satelit sebanyak 24 ribuan satelit. Dan yang terakhir ada planet Neptunus. Kita perhatikan planet yang terakhir itu berwarna, betapa cantiknya. Ia paling terakhir. Tetapi walaupun dia paling terakhir, ia memiliki planet dengan urutan ini. Yang terakhir itu ada Neptunus sekitar 4.450 juta kilometer panjang. Merupakan planet yang berwarna biru. Memiliki jarak sejauh 4,5 miliar. Ciri-ciri dari planet Neptunus yang pertama mempunyai planet yang berwarna hijau, memiliki jarak 4,5 miliar kilometer dari matahari, berdiameter 49.530 kilometer, memiliki rotasi Neptunus 16 jam 6 menit dan periode revolusi dari planet Neptunus 165 tahun. Planet Neptunus ini dikelilingi oleh 8 buah satelit. Yang pertama ada Triton, ada Proteus, Nereid, dan Larissa. Sekian dari materi ini. Nah, kita selanjutnya kalian sudah mempelajari secara urut tadi bagaimana macam-macam planet. Cecen, sebutkan macam-macam planet secara berurutan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter,
ketujuh ada dan yang kedelapan ada Neptunus. Dari 8 planet ini, setelah kita mengetahui memiliki ciri-ciri masing-masing, baik itu jaraknya, periode, rotasi bumi rotasinya dengan revolusinya. Di mana 8 planet ini ada planet luarnya dengan ada planet dalamnya. Yang termasuk dalam planet luar dari 8 planet ini yaitu ada planet yang pertama, Josie. Sebutkan yang termasuk dalam planet dalam. Merkurius, Venus, Mars, Bumi. Yang pertama dari ke-8 ini ada planet Merkurius, ada Venus, ada Mars, dan yang terakhir itu ada Bumi. Dikategorikan dari keempat Venus ini adalah planet dalam. Planet yang kita tempati sekarang yaitu planet Bumi. Kenapa bukan planet lain? Kenapa harus planet Bumi? Masih banyak. Ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan yang terakhir ada Neptunus. Kenapa harus memilih? Kita pilih itu planet Bumi. Kenapa? Cecen? Karena Bumi adalah planet yang memiliki kehidupan. Disinilah makhluk hidup termasuk manusia hidup dan menyerah. Terima kasih kepada Cecen. Kita beri aplaus dulu. Cecen menjelaskan bahwa planet Bumi alangkah cantiknya. Bumi memiliki kehidupan. Di sinilah kita hidup. Di planet Bumi. Karena memiliki kehidupan, memiliki atmosfer. Memiliki kehidupan ini berarti kita harus memiliki air. Yang pertama, di bumi ini mencakupi ada tiga kehidupan dari makhluk hidup. Yang pertama itu ada manusia. Yang kedua dan yang ketiga ada tumbuhan. Yang pertama ada manusia, ada hewan dan ada tumbuhan. Itu di planet Bumi. Berbeda dengan planet lain. Sedangkan yang termasuk dalam planet luar, yang pertama itu apa? Kim? Jupiter. Apalagi? Saturnus. Uranus. Neptunus. Ada 4 planet yang termasuk planet luar. Yang pertama ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan ada Neptunus. Selain ini juga 8 planet ini memiliki planet yang paling panas. Meis, dari 8 planet ini, planet manakah yang paling panas? Ada planet Venus. Di mana
kategori planet yang paling panas dalam tata surya. Yang walaupun dia urutan kedua. Venus juga walaupun dia nanti urutan ketiga, keempat, tetapi dia dalam tata surya itu dikategorikan planet yang paling panas. Selain planet ini paling panas, ada juga di antara 8 planet ini planet yang paling suhunya dingin. Asli. Planet yang suhunya paling dingin, planet apa? Asli? Ada yang lain? Ada yang bisa? Planet yang paling dingin suhunya itu ada Merkurius. Kita lihat bagaimana ciri-ciri dari planet Merkurius. Ia menjelaskan planet yang pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius ini planet yang terkecil dari tata surya. Selain menjadi yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius ini memiliki ciri-cirinya. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, ciri-ciri dari Merkurius itu memiliki predikat sebagai planet terkecil dan planet yang terdekat dari matahari. Berwarna abu-abu dan memiliki 57 juta kilometer dari matahari. Berarti dari ke-8 planet ini memiliki rotasinya masing-masing dan revolusi juga masing-masing. Jaraknya juga bahkan sampai warnanya memiliki ciri khasnya masing-masing. Suhu dari planet Merkurius itu mempunyai 430 derajat Celcius. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai 8 planet ini? Ada? Berarti kalian sudah paham, sudah mengerti mengenai urutan 8 planet, kategori yang terdalam, planet yang paling dalam, dan planet yang paling dan yang terluar. Ejek sebutkan lagi planet yang urutkan planet yang pertama ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus. Nah, ada 8 planet ini. Selain 8 planet ini ada juga komet, ada juga bulan. Ada apa lagi? Ada asteroid. Ada apa lagi? Ada meteor. Selain meteor, ada meteor. Ada dan ada juga benda langit lainnya yang kalian tidak bisa sebut, dan itu juga tidak bisa dilihat melalui mata kita, hanya menggunakan alat bantu yaitu mikroskop.
planet Merkurius. Cecen, bisa menjelaskan bagaimana karakteristiknya? Perbedaan antara planet Merkurius dengan Neptunus. Dilihat dari Merkurius. Yang lain. Dilihat dari rotasinya. Neptunus rotasinya 16 jam. Sedangkan Merkurius 59 hari. 59 hari. Yang kedua, ada revolusinya. Untuk planet Neptunus, dia revolusi 165 tahun. Sedangkan Merkurius 88 hari. Itu untuk perbedaan dan memiliki ciri-ciri karakteristik. Selanjutnya kita masuk ke kelompok masing-masing. Yang kata kelompoknya ada NC, Asli, Cecen, dan Marin. Silakan ambil posisi kelompoknya. Ya, Miss. Kelompok 1 di sini. Silakan angkat kursinya kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Yang pertama, perhatikan di LKPD-nya. Tulis anggota kelompok. Yang kedua, silakan kerja LKPD-nya. Silakan tulis. Miss. Tulis. Kelompok 3. Silakan tulis. Nama lengkap. Ya, bisa. Lihat sini. Ini nama planetnya. Nama planetnya di sini ada elemennya, jarak dari matahari, masanya bagaimana, periodenya, periode rotasinya ini. Perhatikan yang kolomnya ini. Ini ada periode rotasinya, ada periode revolusi dan ada ciri khas. Ayo kita mulai cerita. Silakan cerita. Kalau yang satu yang kerja ini yang satunya kerja ini. Silakan jawab di sini. Apakah planet yang paling kecil dari matahari? Silakan nanti nomor satunya.
Langsung jawab di lembar LKPD. Proposan. Kalau tidak pas, silakan jawab di bawah. Kamu yang bukan. Yang satu yang setelah kerja ini, yang kedua ya. Silakan jawab. Cepat kerja. Ya. Nomor satunya apa? Kalaupun ada soal yang tidak paham, silakan bertanya. Kerja kelompoknya 15 menit, 5 menitnya kita bahas bersama. Kalau tidak paham soalnya, bertanya. Enggak.
Sudah? Sudah? Saya minta ke kelompok 1. Silakan maju untuk kelompok 1. Yang kelompok lainnya siap dan mendengar dari kelompok 1 yang memaparkan materi. Silakan ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya MC, di samping kanan saya Kristo, di samping kiri saya Celia di samping kiri saya, Atika di samping kiri saya, Linda di samping kiri saya.
Atmosfer adalah lapisan planet yang paling luas. Nomor 2. Venus. Diameter rata-rata 12.103 km. jarak dari matahari. 0,2 satuan astronomi. Massa. 0,815 kali massa bumi. Periode rotasi. 243 hari. Periode revolusi. 225 hari. Bulan bumi. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Hal ini disebabkan oleh lapisan atmosfer Venus yang tebal dengan kandungan CO2 yang sangat tinggi. Akibatnya, lapisan ini menangkap energi matahari cukup banyak dan menyebarkannya ke seluruh ke permukaan planet. Venus tidak memiliki satelit. Nomor 3. Diameter rata-rata 759 km. jarak dari matahari. 149.900 km satuan astronomi. Massa. 5,98 kali 10 kubik kilogram. Massa. Satu hari ukuran bumi. Satu hari ukuran bumi. Periode revolusi. 365,25 bulan bumi. Ciri khas dari planet. Bumi adalah planet yang memiliki kehidupan. Disinilah makhluk hidup, termasuk manusia, hidup dan binatang. Sebagian besar permukaan bumi berupa lautan yang meliputi 70% Yang lain dengar. permukaan bumi, sedangkan sisanya adalah daratan yang tersusun dari daratan, gunung dan lembah. Nomor 4. Mars. Diameter rata-rata 6.794 km. jarak dari matahari. 1,42 satuan astronomi. Massa. 107 kali massa bumi. Periode rotasi. 1,3 hari perputaran bumi. Periode revolusi. 687 hari bulan bumi. Ciri khas dari planet Mars. Mars merupakan planet keempat dalam tata surya. Mars adalah planet yang sering Yang lain dengar. diselidiki oleh para ilmuwan. Mars memiliki erupsi medan magnet yang lemah. Dari Mars adalah berwarna merah karena permukaan kaya akan kandungan besi sulfida. Yang kelima. Jupiter. Diameter rata-rata 142.984 km. jarak dari matahari. 5,2 satuan astronomi. Massa. 318 kali massa bumi. Periode rotasi. 9 jam 55 menit kali massa bumi. Periode revolusi. 11,8 kali ukuran bumi. Ciri khas dari planet Jupiter. Merupakan planet terbesar dalam tata surya. Jupiter memantukan 70% cahaya matahari yang diterimanya. Jupiter memiliki satelit banyak. Satelit dengan satelit terbesarnya bernama Ganymede. Jupiter juga memiliki cincin berwarna gelap yang disebut zodiac. Yang keenam. Saturnus. Diameter rata-rata 130.536 km. jarak dari matahari. 9
9,6 satuan astronomi. Massa 95,184 km masa bumi. periode rotasi 10 jam 99 menit kali masa bumi. periode revolusi 29 kali 5 tahun ukuran bumi. ciri khas dari planet Saturnus. Planet terbesar kedua setelah Jupiter adalah Saturnus. Planet ini disebut sebagai perhiasan tata surya karena memiliki penampilan yang sangat menarik dengan susunan cincin yang menyenangkan. Nama planet Uranus. Diameter rata-rata 51.200 km. jarak dari matahari 19,2 satuan astronomi. massa 14,54 kali masa bumi. periode rotasi 17 jam 14 menit ukuran bumi. periode revolusi 54 tahun ukuran bumi. ciri khas dari planet Uranus. Uranus memiliki sumbu yang tegak dan menghadap ke matahari. Arah rotasi Uranus berlawanan dengan arah rotasi bumi. Nama planet Neptunus. Diameter rata-rata 49.538 km. jarak dari matahari 30,1 satuan astronomi. massa 17,15 kali masa bumi. periode rotasi 19 jam 7 menit ukuran bumi. 165 tahun ukuran bumi. ciri khas dari planet Neptunus. Neptunus merupakan planet terletak paling jauh. Nomor 5. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Kelompok 1 sudah memaparkan, kita beri aplaus dulu. Silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Ya, kelompok 2. Ya, Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan
samping kanan saya. Apakah planet yang paling kecil dari matahari? Merkurius. Manakah planet yang paling dekat dan terjauh dari matahari? Merkurius. Dan Neptunus. Planet apakah yang tercepat berotasi? Jupiter. Berdasarkan letaknya terhadap orbit bumi, apa saja yang termasuk planet dalam? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Berdasarkan letaknya, sebutkan yang termasuk planet luar. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu saja hasil istimewa kami. Sekian dan terima kasih. Kita berikan terus. Yang sudah memaparkan materinya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih kepada 4 kelompok yang sudah memaparkan materinya. Kita beri aplaus dulu. Dan selanjutnya kita akan eksekusi dulu. Tepuk salut. Terima kasih kita sudah memaparkan materinya. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, di sini kalian sudah menjelaskan 8 planet tadi. Yang mana planetnya sudah berurutan, kalian sudah mengurutkan planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan yang terakhir ada planet Neptunus. Dan kalian sudah menjelaskan dengan baik di mana karakteristiknya, rotasinya, dan periodenya masing-masing dari 8 planet ini. Dan mana planet luar dan planet dalam, habis itu yang rotasinya, planet apa yang paling cepat rotasinya, dan yang paling dingin dan paling panas dari 8 planet ini. Dan yang berikut mengambil kesimpulan. Kita sama-sama mengambil kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari, yaitu bumi dan tata surya. Kesimpulan yang pertama dari materi ini, kita lihat yang pertama ada asli baca. Struktur bumi, di mana bumi terdiri dari beberapa lapisan, yaitu inti, mantel, dan gerak bumi yang memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda. Nah, inilah yang kesimpulan struktur bumi, di mana bumi terdiri dari 8 planet. Selain 8 planet, ada juga lapisan, yaitu berupa inti, mantel, dan gerak bumi yang memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda. Nah, yang kedua ada tata surya terdiri dari 8 planet tadi, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Dan yang terakhir itu selain 8 planet, ada juga matahari. Yang kedua ada bulan, dan yang terakhir itu ada
planet dalam dan planet luar. Sekali lagi kita perhatikan yang di sini tadi ada planet dalam, ada Merkurius, Venus, Mars, dan Bumi. Sedangkan planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan planet yang terjauh dan yang terdekat, planet yang terdekat itu ada Merkurius. Sedangkan yang paling jauh dari matahari itu ada Neptunus. Dan dari 8 planet ini kita sudah pelajari 8 karakteristiknya. Baik itu dari ciri khasnya, rotasinya, dan revolusi dan diameternya. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bumi dan satelit. Bumi dan satelit. Hari ini kita sudah mempelajari tentang tata surya. Minggu depan kita mempelajari tentang bumi dan satelit. Supaya kalian di rumah bisa mencari dan bisa belajar, kalian harus baca dulu tentang satelit. Karena buminya sudah kita pelajari dengan tata surya. Dan yang terakhir, saya mengajak kita satu orang mengajak kita ke dalam doa.